Oke, sebelum lanjut kita minum arak dulu biar agak los. Cheers. Halo Sobat Bonsai, kembali lagi bersama kita di Tunas Muda Bali. Di video kali ini kita akan review bonsai lagi bersama Blitole. Sebelumnya saya sudah sempat review juga masalah apa namanya? Masalah bonsai program miliknya Blitole. Tapi saat ini saya akan review bonsai milik Blitole yang baru ukuran namanya. Oke, jadi saksikan terus video ini. Oke, jadi sahabat bonsai, ini adalah bonsai mame. Di sini ada dua jenis bonsai. Ini Hokianti buah mikro ya. Nah, ini sancang keduanya. Ini semua berasal dari akar. Jadi sekilas tentang bonsai mame. Bonsai mame adalah bonsai yang ukurannya kecil. Biasanya itu bonsai dari ukuran 1 cm sampai 5 cm, dan ada yang bikin dari 1 cm sampai 10 cm, dan maksimalnya ukuran bonsai mame itu sampai 15 cm. Jadi otomatis pembuatan bonsai mame ini lebih sulit daripada pembuatan bonsai yang lebih besar. Jadi di sini kita mau berbagi tentang bonsai, dan di sini Pak Dole akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan bonsai mame dan tingkat kesulitannya di mana. Jadi menurut Pak Dole atau menurut Blitole, bonsai itu apa sih sebenarnya, Pak? Menurut saya sih bonsai itu pohon yang dikerdilkan. Jadi bonsai menurut Blitole, bonsai itu dimana suatu pohon yang dikerdilkan atau dikecilkan. Dan di sini udah ada bahan. Jadi saya mau tanya ini sekilas tentang bonsai sancang ya Pak ya? Ya, sancang. Jadi ini umurnya udah berapa tahun nih Pak? Kurang lebih 1 tahun 2 bulan lah. Ini umurnya 1 tahun 2 bulan, sahabat. Karakternya udah bagus ya. Jadi proses tingkat kesulitan untuk membuat bonsai ini bisa dibagi sama teman-teman. Untuk bonsai sancang ini awalnya dari akar, seperti ini loh, akar. Dan untuk kesulitannya sih di perantingannya, karena untuk perantingan sangat kecil-kecil ya. Perantingan kecil ya. Ya, nggak sulit untuk menekuk dan mengawati. Jadi bisa lebih dekat. Jadi untuk bonsai sancang ini sulitnya di perantingan karena ukurannya sangat kecil ya. Bisa lihat di sini sangat kecil. Jadi untuk proses wiring itu sangat susah karena batangnya sangat kecil. Jadi kita harus berhati-hati untuk proses wiringnya. Oke, jadi saya mau tanya nih, Bli. Ya. Untuk masalah perawatan dan medianya untuk bonsai mame ini yang cocok itu media apa dipakai? Untuk saya sih pribadi hampir sama bonsai yang besar, pasir kali sama kotoran kambing. Jadi kalau sudah di pot, jarang saya masih kotoran kambing, paling pasir kali sama dekastar. Oh, kotoran kambing. Tapi kotoran kambingnya pakai pupuk deh ya? Ya, paling pas untuk pengelosan aja. Pas pengelosan. Kayak ini kan masih proses nih, pakai kotoran kambing ya. Kalau udah di pot kayak gini, saya pakai dekastar. Oke, jadi sahabat, di sini untuk perawatannya dia Blitole menggunakan media pasir kali dan pupuknya kotoran kambing dan dekastar. Jadi pemupukannya itu ada batas waktu. Saya sih ini setiap ganti media
Baru misalnya sih setiap 6 bulan sekali ya. Setiap 6 bulan sekali pada saat ganti media langsung dikasih pupuk Dekastar sama kotoran kambing. Jadi hasilnya seperti ini, subur. Untuk penyemprotan paling sebulan sekali kalau saya kecil-kecil. Oh, kalau insek sebulan sekali ya? Ya. Rawan soalnya sancang sama ulat, sama kutu putih juga. Kutu putih. Ya. Jadi begitu Sobat Bonsai, Beli Tole berbagi tentang masalah insek yang sering mengincar bonsai cancang. Itu adalah ulat sama kutu putih. Itu biasanya pada saat musim hujan mana? Ya, kalau musim hujan kutu putih biasanya. Pada saat musim hujan kutu putih ya? Ya, kutu putih. Jadi insek dilakukan selama tiap bulannya 1 kali sebulan untuk insek. Oke, kita lanjut nih, cantik. Cancang singkirkan dulu. Sebelum lanjut kita minum arak dulu biar agak los. Cheers. Dimarah. Jatuh. Aku pikir loh. Ini apa ya? Tidak jadi nak. Apa mending dimarah? Oke, ini kita lanjut ke bonsai Hokianti. Ini jenisnya Hokianti mikro. Hokianti buah ya. Kira-kira ini udah dipelihara berapa tahun ini? Ini kurang lebih 5 tahunan. 5 tahun. Dari sekecil kelingking. Ini udah 5 tahun ya, karakter batangnya udah bagus nih. Cabangannya udah mantap. Ini cabang utama. Ya, ini anak cabang. Jadi tingkat kesulitan dari pengerjaan bonsai ini, bonsai Hokianti ini kira-kira di mana ini, Pak? Untuk Hokianti sih pertumbuhannya sangat lambat sekali. Habis itu gampang terserang hama. Ya, itu aja sih sebenarnya kesulitannya. Jadinya kalau udah terserang hama, pertumbuhannya lambat dah dia. Padahal ini udah media ya, udah lumayan lah. Media lumayan. Ya. Seperti ini sama medianya sama juga. Oh, ini medianya sama sama sancang pasir kali ya. Pupuknya kotoran kambing sama Dekastar. Ya. Berarti itu bersamaan ya Dekastar sama campur. Nggak apa-apa tuh untuk kesehatan ini. Nggak, kan untuk Dekastar kan juga pupuk majemuk itu. Misalnya kalau media nutrisi media tai kambing sudah habis, kan baru untuk Dekastar juga ini. Oh iya. Oke, di sini khususnya saya ini dapat ilmu baru ya, yang untuk sahabat pemula juga. Jadi kita penambah nutrisi. Jadi kita nggak apa-apa kalau memakai double pupuk, istilahnya double pupuk lah, kotoran kambing sama Dekastar. Karena juga untuk menambah nutrisi untuk pohon ini ya Bu ya. Saya mau tanya sama Beli Tole ya. Beli Tole kan udah lama nih memelihara pohon ini. Jadi selama ini keunikan dari pohon ini itu seperti apa? Biar sahabat pemula juga tahu nanti seandainya mereka memelihara pohon ini kan ya biar tahu lah. Untuk saya sih keunikan Hokianti mikro ini berdaun kecil dan berbunga dan berbuah. Itu pun rajin sekali, senang saya lihatnya. Kalau udah berbuah merah-merah sekali kelihatannya. Oke sahabat, jadi keunikan dari pohon ini selain karakter batangnya bagus, pohon ini juga berbunga dan berbuah. Jadi buahnya itu bisa disemai dan teman-teman bisa budidaya sendiri di rumah dan bisa dijual dan menghasilkan uang tentunya seperti itu. Oke, Bli. Jadi di sini seandainya nanti kalau di channel saya, kalau ada yang menonton ini, seandainya nanti ada yang menawar pohon ini, kira-kira ini dilepas berapa? Kalau boleh bongkar ya.
Kalau saya sih ya cocok harga aja lah. Ya. Apa namanya? Japri. Japri cocok harganya. Kalau ini juga ya. Ya sama. Jadi Kalau ini sih untuk bahan ini paling 50 sampai 100 ribu aja lah. Oke, sahabat bonsai. Jadi kalau ada yang mau beli ini, yang ini cocok harga, yang ini bakalannya bisa ditawar sama ini. Berapa nih kira-kira dilepasnya? 50 sampai 1000-an lah. Paling itu kalau itu paling kita jual 100 ribu aja. Yang Nggak ini mahal-mahal. Ya, yang ini bisa ini 50.000 atau 100.000 lah ya. 100.000. Ini mencari tuan rumah yang baru nih. Sama yang ini juga. Ini kira-kira berapa nih Ya, dilepasnya? itu 50 aja. Yang ini 50 aja, ini sudah prospek nih. Ini dari akar ya, ini dari akar sancang, bukan dari batang. Dari akar bisa dijadi bonsai. Nah, Tinggal dilanjut aja. tinggal dilanjutkan saja ini udah di. Sabar dan penuh perhatian. Iya, sahabat bonsai. Jadi di sini kalau kita bermain bonsai kita harus sabar menunggu dan untuk mendapatkan hasil yang proporsional. Tingkat kesabarannya tidak sama dengan kita mancing di laut ya. Kalau kita mancing di laut 1 hari mungkin dapat ikan 1. Kalau ini kesabarannya lebih lama, bertahun-tahun, nggak hitungan jam. Iya, benar. Ya itulah kalau kita bermain bonsai. Oke, jadi sekian dulu untuk informasi dan bagaimana cara perawatan bonsai ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen dan share agar video ini bisa tetap berkembang. Salam bonsai, Tunas Muda Bali, tetap semangat.